Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alif Adakia dari kelas BKI 1B dengan NIM 2484130044. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat populer khususnya di bidang psikologi, yaitu Psikologi Perkembangan karya Elizabeth B. Harlock. Buku ini sering disebut sebagai kitab wajib bagi mahasiswa psikologi atau pendidikan karena membahas perkembangan manusia secara lengkap dari berbagai sudut pandang. Jadi, Elizabeth B. Harlock adalah seorang psikologi asal Amerika yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi, terutama psikologi perkembangan. Beliau ini dikenal dengan pendekatan teorinya yang sistematis, namun tetap mudah dipahami. Buku Psikologi Perkembangan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978. Dan meskipun sudah cukup lama, isinya masih relevan sebagai dasar untuk memahami perkembangan manusia. Jadi buku ini mengupas berbagai aspek perkembangan manusia dari masa ke masa, mulai dari pranatal atau sebelum lahir hingga usia lanjut. Penulis membagi perkembangan manusia ke dalam beberapa dimensi utama. Jadi dimensi utamanya yaitu yang pertama perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini mencakup pertumbuhan tubuh, mencakup pertumbuhan tubuh, perubahan organ tubuh, hingga perkembangan motorik seperti kemampuan berjalan, berbicara, atau aktivitas fisik lainnya. Dan yang kedua itu perkembangan kognitif. Di bagian perkembangan kognitif ini, Harlock menjelaskan bagaimana manusia belajar, berpikir, menyelesaikan masalah, hingga mengembangkan kreativitasnya. Misalnya perkembangan otak pada anak-anak yang mempengaruhi cara mereka memproses informasi. Terus yang ketiga itu ada perkembangan emosional. Emosionalnya itu seperti rasa takut, rasa marah atau bahagia, semuanya berkembang seiring usia. Buku ini membahas bagaimana kita mengelola emosi sejak kecil hingga dewasa. Dan yang terakhir itu perkembangan sosial. Bagian ini membahas manusia dengan lingkungan sekitarnya seperti keluarga, teman, atau masyarakat. Penulis juga mengupas bagaimana kita beradaptasi dengan norma sosial di setiap tahap kehidupan. Buku ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seperti faktor pengaruh genetik, lingkungan, hingga interaksi sosial yang kompleks. Jadi, Harlock membagi tahapan perkembangan manusia ke dalam beberapa fase, yaitu yang pertama masa pranatal. Tahap ini adalah masa sebelum kelahiran, di mana perkembangan dimulai dari sel telur yang dibuahi hingga lahir. Dan yang selanjutnya yaitu masa bayi atau balita. Tahapan ini fokus pada perkembangan motorik dasar seperti merangkak, berjalan, dan berbicara. Yang ketiga masa anak-anak. Ya, jadi tahap ini adalah masa emas untuk belajar. Anak-anak mulai menunjukkan minat pada banyak hal seperti permainan edukatif atau interaksi dengan teman sebaya. Dan yang keempat yaitu masa remaja. Periode ini sangat menarik karena melibatkan perubahan besar baik fisik, emosional, maupun sosial. Penulis juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan saat individu memasuki masa pubertas. Dan yang terakhir itu adalah masa dewasa dan lanjut usia. Pada tahap ini fokusnya adalah pada pencapaian karir, pernikahan, hingga adaptasi pada perubahan fisik di masa tua. Jadi menurut saya ada banyak hal yang membuat buku ini istimewa. Yang pertama, bahasanya cukup sederhana sehingga pembaca awam pun seperti saya bisa memahaminya. Dan yang kedua itu buku ini sangat terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan perkembangan dijelaskan dengan detail
dan lengkap dengan contoh-contoh praktis. Dan yang ketiga, buku ini memberikan banyak wawasan tentang bagaimana setiap manusia itu unik karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, seperti keluarga, budaya, atau pendidikan. Dan tapi tidak ada buku yang sempurna. Salah satu kekurangan buku ini adalah usianya yang cukup tua. Beberapa teori di dalamnya perlu diperbarui dengan penelitian terbaru. Misalnya, perkembangan teknologi yang sekarang sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak, belum terlalu dibahas secara mendalam di buku ini. Meski begitu, sebagai dasar pemahaman, buku ini tetap sangat relevan. Jadi, siapa sih yang cocok membaca buku ini? Jadi, buku ini cocok banget buat mahasiswa psikologi pendidikan atau siapa saja yang tertarik memahami bagaimana manusia berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan orang tua atau guru juga bisa mengambil banyak manfaat dari buku ini untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka. Jadi itulah review saya tentang buku Psikologi Perkembangan karya Elizabeth B. Harlock. Buku ini benar-benar membuka wawasan saya tentang bagaimana perkembangan manusia terjadi dan apa saja yang mempengaruhinya. Kalau teman-teman belum baca, saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai bacaan wajib. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.